berdoa. Siapkanlah hati saudara-saudara dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberitaan firman pada pagi hari ini, agar saatnya kita nanti mendengarkan firman, kita bisa memusatkan hati dan pikiran kita tanpa gangguan, tanpa godaan, tanpa rintangan. Firman Tuhan bisa masuk di dalam hati kita. Marilah kita bertekun dalam doa ini, berdoalah sungguh-sungguh. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau ya Tuhan, buat semua kebaikan yang Engkau sudah sempat nyatakan dalam kami. Terima kasih untuk waktu ini ya Bapa, di mana kami akan duduk di bawah kaki Dikau, ajarkan kami firman. Kami telah mempersembahkan puji-pujian, kami telah mempersembahkan kesaksian-kesaksian, kami mempersembahkan sebahagian harta kami Tuhan, untuk mengambil bagian dalam dengan kesibukan pekerjaan-Mu. Kami merasakan, kami menyadari bahwa apa yang kami persembahkan masih sangat kurang dibanding dengan apa yang kami sudah terima dari Dikau Tuhan. Tapi kami berdoa, kami mohon, biarlah Engkau ajarkan firman-Mu, supaya ada peningkatan dalam kehidupan rohani kami, ada peningkatan dalam ibadah kami, ada peningkatan dalam pelayanan kami kepada Engkau, sampai satu saat kami benar-benar dapat menyatu dengan Engkau ya Tuhan. Satu persekutuan yang tidak dapat dipisahkan lagi, bagaikan kepala dan tubuh ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami, biarlah Engkau curahkan firman-Mu dalam kelanjutan kebaktian ini, yang dapat mendorong kami untuk menyembah Engkau, mempersembahkan hidup kami, dan biarlah Engkau pakai kami sekalian. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang bisa mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman Tuhan, kami bersatu hati panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bila urapan roh-Mu yang suci menguasai hamba-Mu, menguasai seluruh sidang jemaat, agar dalam kebaktian kami Roh Kudus yang mengatur segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang di tempat dimanapun saudara sudah pilih untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan dengan baik-baik. Saya akan berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan untuk dapat didengar dengan jelas, dengan ucapan-ucapan yang bisa jelas didengar dari depan sampai di belakang, sampai dimanapun saudara berada. Dan juga supaya firman Allah ini bisa masuk dalam pikiran, menjadi pengertian kita, untuk kita percaya kepada firman, dan disitulah kita akan hidup di dalam firman Allah. Mari kita akan memeriksa kitab Wahyu pasal 19. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke dalam kerajaan surga, dan bahagian Wahyu 19 ini sangat relevan dengan kebaktian peringatan hari kenaikan ini. Mari kita akan membaca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10, di mana saatnya nanti Yesus akan tampil bagaikan mempelai laki-laki dari surga. Tapi marilah kita baca bahagian-bahagian ini. Masih sangat banyak bagian yang harus kita tekuni, dan salah satu bagian ini adalah ada hubungan relevan dengan hari kenaikan Yesus ke dalam kerajaan surga. Ayat 7 mulai. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Iya, ini rantai pertama, persiapan. Siap sedia. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengar bagaimana persiapan terutama dalam hati. Hati kita sudah harus disajikan kepada Tuhan.
menyajikan hidup kita kepada Tuhan, mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Hati yang digerakkan oleh kasih, hati yang tanpa pamrih dalam ibadah, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ini suatu persiapan yang sangat ingin dilihat oleh Tuhan ada pada setiap pribadi anak-anak Tuhan dalam sidang mempelainya. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini perbuatan-perbuatan. Ini bicara tentang tangan dan kaki, saudara-saudaraku. Satu perbuatan yang menjadi pakaian lenan halus, juga kaki kita. Langkah-langkah kita mengikut Tuhan pada tapak bekas kaki yang ditinggalkan oleh Tuhan. Bekas kaki yang dalam percikan darah, biar perhatian kita disucikan oleh Tuhan. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam pesta kawin anak domba. Terus katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Inilah simpulnya dari seluruh firman. Dari kitab Kejadian Fatsal 1 sampai kitab Wahyu Fatsal yang ke-22. Seluruhnya ini berbicara tentang mempelai wanita, tentang kebahagiaan dalam pesta nikah, perjamuan malam pesta nikah anak domba Allah. Ini kesimpulan dari seluruh firman Allah. Suatu kebahagiaan. Baca terus. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Terus, sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Terima kasih. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini mata rantai selanjutnya. Jadi ada perjamuan malam, juga ada kesaksian. Kesaksian ini pada saatnya nanti akan dijelaskan. Tapi pada pagi hari ini kita masih mempersiapkan diri tentang mempelai wanita itu siap sedia. Mulai dari perhatiannya, saudara-saudaraku, perhatian akan firman. Perhatian kita akan firman, sampai nanti perhatian kita akan penyambutan hari kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Di dalam Alkitab, dalam bacaan yang saya sempat baca, saya melihat beberapa hal yang sangat menarik, sangat membutuhkan perhatian kita. Hanya perhatian yang disucikan dapat menangkap kejadian-kejadian di sekitar hidup kita untuk baik mempersiapkan diri maupun mempersiapkan bagaimana kita harus bisa layak menyambut hari kedatangannya sebagai mempelai laki-laki dari surga. Kita akan memulai membaca dalam Injil Yohanes Fatsal yang ke-14. Injil Yohanes Fatsal yang ke-14. Injil Yohanes Fatsal yang ke-14. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di sini kita lihat siapnya gereja Tuhan ini tidak lepas dari rencana Allah. Tidak boleh lepas dari rencana Allah yang secara pikiran, secara akal kita tidak mampu memikirkan. Mari kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang kepergiannya, tentang sengsara yang akan dialaminya,
sampai ia mati, dibunuh di Yerusalem. Dan ini sempat menggelisahkan hati murid-muridnya. Jangan gelisah hatimu, percayalah akan Allah dan percaya juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini perkataan ini jelas, sangat jelas hubungan hari ini dengan persiapan mempelai. Kalau kita pada hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan, ini saudara-saudaraku tidak lepas hubungannya dengan tujuan ini. Tuhan pergi menyediakan tempat bagimu. Baca terus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, terima kasih. Tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Satu persekutuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini persekutuan antara kepala dan tubuh. Itu persekutuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu kuatnya. Demikianlah Tuhan ingin menjadikan nikah kita umat manusia ini, hubungan antara suami dan istri itu sebagai hubungan antara kepala dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak boleh dipisahkan. Ini hubungan yang sangat kuat sekali, tidak boleh dipisahkan. Hubungan antara kepala dan tubuh. Dan saudara-saudaraku, Yesus mengatakan perlu ia pergi. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, supaya tempat bagi tubuh itu benar-benar cocok untuk mendapatkan kesempatan ada hubungan dengan kepala tanpa batas waktu yang dapat memisahkannya. Puji Tuhan. Jadi satu hal yang sangat kuat sekali, Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau Dia sudah menyediakan tempat bagi kita, Ia akan datang kembali. Ini mata rantai. Dia pergi, tapi Dia akan datang kembali menyambut kita untuk bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Tidak ada lagi perpisahan, pertemuan tanpa perpisahan kembali. Saudara-saudaraku, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang kedua, pasal yang pertama, cerita tentang kenaikan Yesus. Cerita yang sangat singkat, tetapi saudara-saudaraku mempunyai suatu arti yang luas sekali. Ayat 6 sampai dengan ayat 11. Ini kegenapan dari apa yang dikatakan oleh Yesus, aku akan pergi. Di sini dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 11, Tuhan menggenapi itu. Tuhan benar-benar menggenapi perkataannya, Ia akan pergi. Haleluya. Mari kita membaca ayat 6 sampai dengan ayat 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini suatu lingkaran jalannya kesaksian ini. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
Dan sekalipun tidak dituliskan, masih ada kesaksian dari ujung bumi sampai ke Yerusalem. Jadi bumi ini nanti akan dikuasai seluruhnya dengan kesaksian tentang Yesus ini. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Iya, terima kasih. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ketiga, ia pergi tapi ia akan datang kembali. Ada saatnya ia pergi, tugasnya ia pergi menyediakan tempat bagi kita, dan kalau tempat itu sudah sedia, dia akan kembali. Dan di sini malaikat mengatakan demikian, dia akan datang kembali. Seperti kamu lihat ia naik ke surga, seperti yang kamu lihat ia naik ke surga, ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu ayat yang ke-11. Yesus yang sama itu, saudara-saudaraku, Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga. Di dalam Alkitab, saudara-saudaraku, ada 3 kitab. Ada kitab yang menceritakan tentang Yesus naik ke surga. Ada 3 kitab, 2 Injil dan 1 Kisah Rasul. Kisah Rasul itu menceritakan tentang gereja Tuhan, awalnya gereja Tuhan. Dia adalah sejarah gereja Tuhan yang paling tepat. Kisah Rasul ini adalah sejarah gereja yang paling tepat. Oleh kemurahan Tuhan, berapa waktu yang lalu kami melihat tempat-tempat yang diceritakan dalam Kisah Rasul ini memang benar-benar ada, tetapi tinggal puing-puing, sebab memang bukan bangunan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang rohani, sebab apa yang dapat dilihat itu sifatnya sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itulah yang rohani, itulah yang kekal. Jadi ada hal-hal yang dalam sejarah gereja ini yang sedang digenapi oleh Tuhan, sedang digenapkan. Inilah yang akan diberitakan. Jadi saudara-saudaraku, cerita kenaikan Yesus ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah gereja. Kenaikan Yesus ke dalam kerajaan surga tidak bisa dilepaskan dari sejarah gereja yang mempunyai nubuat. Dalam kitab Wahyu 19, saudara-saudaraku, disebut di situ bahwa roh Yesus adalah roh nubuat. Kalau gereja Tuhan tidak mempunyai kisah ini, tidak mempunyai sejarah ini, saudara-saudaraku, gereja Tuhan bisa-bisa kehilangan arah dalam penantiannya di dunia ini. Dia tidak tahu apa yang dinantikan. Tetapi di sini dalam Kisah Rasul pasal 1, setelah ia menampakkan diri 40 hari lamanya kepada murid-muridnya, ia bicara tentang ini. Bahwa di dalam penantian ini, gereja punya sejarah, punya kesaksian Yesus, punya nubuat yang membangkitkan pengharapan kita. Bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, kita punya pengharapan untuk layak. Kalau ia datang kembali, kita dikatakan layak menyambut dia. Ini pengharapan dari gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan tidak punya pengharapan ini, gereja Tuhan tidak mampu bertahan.
menghadapi segala situasi dunia yang menggoncangkan, situasi dunia yang menggoda. Kalau tidak bisa digoncangkan, digoda. Kalau tidak bisa digoda, diguncangkan. Supaya maksudnya gereja Tuhan hancur berantakan. Tapi kalau gereja Tuhan punya sejarah ini, yang berarti punya nubuat bahwa Yesus yang telah naik ke surga, ia akan datang kembali. Gereja Tuhan punya pengharapan yang tidak bisa digoyahkan. Begitu sungguh-sungguh. Dan dalam ayat yang lain Rasul Paulus mengatakan, ada kesulitan hidup di bumi ini, tapi dibanding dengan kesukaan yang kita akan terima, maka kesulitan di bumi ini, kesukaran yang kita terima di masa penantian ini bukan apa-apa. Siapa yang bisa mempunyai pengharapan semacam ini? Dialah gereja Tuhan yang punya sejarah, punya kesaksian, roh nubuat akan kedatangan Yesus kembali. Jika gereja Tuhan tidak mempunyai nubuat tentang ini, kita tidak punya pengharapan apa-apa. Dan Rasul Paulus, jangankan hari kedatangannya, tentang kebangkitannya aja, Rasul Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, kitalah yang paling celaka dari antara manusia. Yang benar adalah Yesus sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, bahkan ia akan datang kembali. Ini nubuat besar, ini nubuat yang besar yang harus dipegang oleh setiap pribadi. Kitab kedua yang memiliki cerita kenaikan Yesus di dalam dua Injil, Injil Markus itu yang pertama. Dalam Injil Markus, coba kita membaca Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16. Dalam Injil Matius tidak ada cerita jelas tentang kenaikan Yesus. Dalam Injil Yohanes juga tidak ada. Hanya dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Kemudian dalam Kisah Rasul. Jadi 3 kitab ini. Semua ini tidak secara kebetulan, tapi mempunyai maksud, arti. Mari kita baca ayat 19. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, ya, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan mereka. Mereka di sini adalah murid-murid, yang dibicarakan adalah soal pengutusan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini yang dibicarakan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan beri kuasa dan kemampuan. Nah, sesudah Tuhan memberikan perintah ini kepada murid-muridnya, terangkatlah ia ke surga. Mereka pun pergilah memberitakan. Mereka terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi jelas dia mengambil tempat yang paling tinggi. Duduk di sebelah kanan Allah adalah tempat yang tertinggi. Tidak ada lagi tempat yang lebih tinggi dari itu. Dari tempat yang tinggi itu, di tempat yang tinggi itu dia duduk. Dari tempat yang tinggi itu, ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Iya. Jadi apapun yang terjadi, saudara-saudaraku, kalau kita pergi bukan dengan maunya kita sendiri, tetapi ada kaitan dengan perintah Tuhan sebelum ia naik ke surga, untuk kita sebagai anak-anak ketebusannya, sebagai imam-imam, sebagai hamba-hamba. Saudara-saudaraku, dalam surat Filipi dikatakan di sana tempat yang paling dia mendapatkan diri paling rendah sebagai hamba. Dia merendahkan diri sebagai hamba, dan dalam keadaan itu ia sudah taat, bahkan taat sampai mati. Jadi menempatkan diri di tempat
yang rendah untuk mampu melakukan segala pekerjaan. Saya ingin mengulangi perkataan ini sebab kalau didengar sepintas lalu seakan tidak ada artinya. Yesus menempati tempat yang rendah. Untuk apa? Untuk mampu melakukan segala sesuatu. Ini kuasa ilahi yang manusia tidak bisa mengerti. Untuk mampu melakukan pekerjaan apapun juga, yang tidak bisa menjadi bisa, yang berat menjadi ringan, yang tidak enak menjadi enak, yaitu kalau kita memulaikan menempatkan diri sebagai seorang hamba di tempat yang rendah. Itu sebabnya dalam Injil Matius 11 mulai ayat 28 Tuhan bicara, mau kerja bukan pekerjaan lebih dahulu Tuhan tunjukkan, bukan bukan beban lebih dahulu, tetapi posisi sebagai seorang hamba, merendahkan diri, belajar merendahkan diri dan lemah lembut. Itu kekuatan, kemampuan untuk mampu melakukan segala sesuatu. Secara manusia biasa, menurut logikanya, manusia sulit untuk merendahkan diri, siapapun juga dia. Sekalipun orang miskin, sekalipun orang hina, tapi kalau dia dihinakan, manusia tidak mau terima. Itu manusia yang sebenarnya, saudara-saudara. Jadi secara manusia, untuk duduk di tempat yang rendah ini, tidak ada orang yang mau. Saudara-saudaraku, dan jika manusia ini menjadi hamba Tuhan, menurut cara manusia, tidak ada hamba Tuhan. Tidak ada orang mampu jadi hamba Tuhan. Sebab tidak ada yang mau merendahkan diri seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nggak ada orang mau. Biar orang miskin, biar orang hina, tapi kalau dia direndahkan, dia tidak mau. Itulah manusia. Manusia yang secara logika memang demikian. Tetapi untuk menjadi seorang hamba Tuhan, Yesus memberikan contoh dan teladan. Menjadi hamba, menjadi manusia, dan telah merendahkan diri dan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu Filipi pasal 2. Tetapi ingat, mengapa masih ada orang, mengapa masih ada hamba Tuhan yang bisa rela taat, yang bisa rela dan taat untuk mau merendahkan diri, untuk menerima tugas pelayanan itu. Di dalam perumpamaan, seorang hamba ini banyak kali diumpamakan seperti seekor keledai. Seekor keledai. Seekor keledai. Dia berlutut 2 kali. Memang lututnya keledai juga 2. Saya baru perhatikan kakinya keledai itu 2 lututnya. Lutut biasa sama di paha ada lutut lagi. Jadi dia punya kaki itu 3 ruas. Tidak seperti kita cuma 2, cuma paha dengan betis. Tapi keledai 2. Pahanya itu ada lututnya lagi, kemudian lutut lagi, sehingga dia kalau sekalipun tinggi sekali kalau berdiri, tapi kalau dia berlutut rendah sekali. Berlutut pertama untuk menerima muatan. Sebelum bekerja, dia berlutut lebih dahulu. Demikian kita seorang hamba mau bekerja, mau berhasil, 2 kali berlutut. Sebelum bekerja, berlutut lebih dahulu. Kemudian dia terima beban. Di Yerusalem itu dijadikan bahan tontonan itu. Keledai dinaiki orang, cuma saya tidak naik. Saya takut goyang-goyangnya itu bisa jatuh. Kenapa pendeta jatuh dari keledai? Betapa ruginya jemaat Jalan Johor Lemahputro. Jadi saya jaga itu, jangan sampai jatuh. Saya tidak bisa khotbah lagi.
gara-gara naik keledai. Saya sudah lihat mereka naik itu, saya pelajari itu. Dua kali dia berlutut untuk terima muatan nomor 1. Sesudah itu kalau mutu, kalau dia tidak berlutut, bebannya nggak turun. Tidak bisa loncat dari atas. Saya tidak pernah lihat orang naik di keledai itu berapa saja. Dari kita juga ada yang naik. Dia tidak akan turun kalau keledai itu tidak berlutut. Jadi berlutut baru dia turun, baru beban itu. Kita 2 kali juga. Kita tanggung beban itu berlutut sebelum kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kedua kali sesudah melayani Tuhan. Sesudah melayani Tuhan. Berlutut supaya beban itu dilepaskan. Beban apa yang dilepaskan? Bukan tanggung jawab yang dilepaskan. Biasanya kalau kita sudah dipakai oleh Tuhan, beban yang kita tidak sadari yang membuat kita menderita adalah rasa bangga kita dipakai oleh Tuhan, menjadi sombong. Itu beban. Tapi kalau sesudah bekerja, kita tahu merendahkan diri untuk berkata bahwa semua ini terjadi bukan karena aku, tetapi hanya karena pemakaianmu, hanya karena engkau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Beban pertama yang kita lepaskan, kalau saya urutan pertama ini bukan lebih besar lebih tinggi, tetapi memang ada 2 yang utama. Yang pertama ini adalah rasa bangga, rasa sombong kalau ada keberhasilan. Ini beban. Setiap hamba Tuhan yang sombong setelah dipakai oleh Tuhan, dia tidak mungkin bahagia dalam pelayanannya. Tidak mungkin. Ada beban. Itu beban. Kesombongan itu beban. Sebab dia juga merupakan satu dosa. Yang kedua, kalau ada halangan, ada rintangan, dan kemudian belum berhasil dalam pelayanan, dia bisa kecewa, putus asa. Ini juga beban. Tetapi kalau setiap akhir pelayanan kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan angkat semua beban ini. Kita lihat di sini, mengakhiri Injil Markus. Mengakhiri Injil Markus, saudara-saudaraku, yang ditandai dengan hidup yang direndahkan sebagai seorang hamba. Yesus menampilkan diri sebagai Tuhan. Dia menampilkan diri di dalam kemuliaan, ditunjukkan kepada seorang hamba, dan itu berarti bahwa hamba yang tahu merendahkan diri ini akan ada satu waktu dia akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Dengan menceritakan Yesus naik ke surga dalam kemuliaan, itu berarti bahwa setiap pribadi yang tahu merendahkan diri dalam pelayanan, dia pada satu waktu dia akan mengalami keangkatan dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Injil Markus tidak perlu cerita ini. Injil Matius tidak perlu cerita ini. Sebab Yesus memang sudah tampil sebagai raja dalam kemuliaan. Dalam Injil Matius tidak diceritakan tentang Yesus naik ke surga. Sampai dengan pasal 28 ayat terakhir tidak disebutkan, tidak ada cerita Yesus naik ke surga. Sebab memang Injil Markus sudah dihiasi dengan kewibawaan dan kemuliaan sang raja. Tidak perlu dalam Injil Matius menceritakan. Injil Markus diceritakan itu. Sebab memang Tuhan perlu mengangkat setiap pribadi dari hamba-hamba ini untuk juga mengalami kemuliaan seperti raja dimuliakan, hamba dimuliakan. Kemudian yang kedua dalam Injil Lukas. Injil yang kedua yang menceritakan tentang Yesus naik ke surga, Injil Lukas pasal 49. Injil Lukas pasal yang 49. Maafkan, Injil Lukas pasal 24.
Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita membaca ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Terus, kamu adalah saksi dari semuanya. Kamu adalah saksi. Terus, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, jadi di sini sudah aku diceritakan tentang manusia ini. Manusia itu menderita, tapi dia akan bangkitnya dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Manusia menderita ini diberi kesempatan untuk menerima pengampunan dosa, diberi kesempatan untuk bertobat, dan kemudian untuk menerima janji. Ayat 50. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Terus. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Iya, puji Tuhan. Inilah cerita tentang Yesus naik, ditulis dalam Injil Lukas. Dia naik dengan meninggalkan berkat. Saudara bisa lihat ke sini, dia angkat tangan, dia memberkati. Dia mengangkat tangan, dia memberkati. Dan sementara ia mengangkat tangan, ia diangkat naik ke surga. Tidak dikatakan bahwa tangannya diturunkan baru naik, tetapi sementara mengangkat tangan, ia naik ke surga. Itu berarti dia naik ke surga dalam keadaan meninggalkan berkat untuk manusia yang menderita. Saudara percaya? Untuk manusia yang menderita ini, dia tinggalkan berkat. Untuk manusia yang menderita tetapi mengaku dosa untuk pengampunan. Manusia yang menerima pengampunan dosa mau hidup dalam pertobatan. Bagi dia, Yesus naik ke surga, meninggalkan berkat. Jadi dalam ayat yang ke-45 itu jelas manusia itu menderita. Saudara-saudaraku, bahkan mati tetapi bangkit. Kalau manusia ini dalam penderitaan itu sadar akan dosa, sadar akan kesalahannya, sehingga penderitaan itu merupakan pengalaman kematian bersama Yesus. Dalam penderitaan, kalau kita menemukan, menyadari kesalahan kita, kita mengakui kesalahan kita, maka penderitaan itu, dengar baik-baik, itu adalah pengalaman kematian bersama Yesus. Tapi kalau dalam penderitaan kita mengomel, kita tidak menyadari kesalahan kita, kita malah mempersalahkan orang lain, karena si A, karena si B, maka saya jadi begini. Itu bukan pengalaman kematian, itu susah, itu sengsara yang membawa kehancuran, kebinasaan. Tapi kalau di dalam kita mengalami kesusahan, kesakitan, dalam kesaksian-kesaksian tadi ada penderitaan, tapi di saat itu kita menyadari ada kesalahan kita yang harus kita perbaiki, ada kerinduan Tuhan untuk kita meningkat dalam kehidupan rohani kita. Kesusahan, kesakitan, penderitaan semacam itu adalah pengalaman kematian bersama Yesus. Sebab 1 Petrus pasal 4 dikatakan, orang semacam itu dia akan berhenti berbuat dosa,
Dia akan dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Bukan hanya dibangkitkan, tapi saatnya Yesus datang, dia akan diangkat kembali. Tapi sementara ada di bumi ini, orang yang mengaku dosanya, orang yang bertobat, dia layak untuk menerima berkat yang diturunkan oleh Tuhan. Waktu Yesus naik ke surga, sementara memberkati dunia ini, memberkati manusia yang hidup di dunia ini, dia naik ke surga, tapi berkat dia tinggalkan untuk manusia yang tahu, mempunyai pengalaman menderita, mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus dalam hidup yang benar. Dia diberkati oleh Tuhan. Apa-apa yang dia terima, banyak atau sedikit, itu adalah berkat yang bisa dinikmati, memberikan kepuasan. Jadi di sini dalam Injil Lukas, Yesus sebagai manusia menceritakan saat kenaikan, dia naik dalam kemuliaan untuk memberkati manusia, untuk memberkati manusia ini. Sebab itu saudara-saudaraku, coba saudara lihat bagaimana Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita. Yesus menyediakan tempat yang tepat bagi kita, supaya kalau ia datang, kita sudah berada pada tempat yang tepat itu. Yesus di surga sekarang sedang menyediakan tempat. Kita kembali dalam kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul tadi, Fatsal 1. Kisah Para Rasul Fatsal 1. Ayat 10. Ayat yang ke-10. Ketika mereka, jadi dalam Injil dalam Kisah Para Rasul, Yesus menyatakan kenaikannya kepada murid-murid, kepada gereja Tuhan. Terus ayat 11, ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, terima kasih. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Iya, ia akan datang kembali. Jadi ada dua orang, saudara-saudaraku, sekalipun tidak disebutkan malaikat, tetapi dari setiap pembaca Alkitab ini pada berpendapat bahwa dua orang berpakaian putih dekat mereka, ini adalah dua orang malaikat. Tidak disebutkan dia malaikat, tetapi saudara-saudaraku, Roh Kudus menekankan dalam hati dari pembaca, bahkan yang mendengar. Saya pun waktu membaca ini, dan saya kira saudara waktu mendengarkan pembacaan ini, di hati ini adalah dua orang utusan dari kerajaan surga. Dia adalah dua orang malaikat. Dalam Injil Yohanes Fatsal 20. Dalam Injil Yohanes Fatsal 20, di sini jelas. Injil Yohanes Fatsal 20. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Iya. Sambil menangis, ia menyenguk ke dalam kubur itu. Iya. Kami rombongan sudah sampai di kubur ini, melihat kubur itu. Ada kubur itu, tapi sudah kosong. Berbahagia sebab kubur itu kosong. Seandainya kubur itu ada isinya, berarti Yesus tidak bangkit. Tapi kubur itu memang kosong. Kita lihat, kita masuk, saya juga masuk. Saya rasa seluruh rombongan masuk satu persatu, sebab kecil, paling banyak 3 orang bisa masuk di dalam. Ada 3 ruangan dalam kubur itu, saudara-saudaraku. Keempat ruangan merupakan tempat tunggu. Kita melihat benar ada kubur itu. Di sini Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis.
sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Ya, ada dua orang. Di sini disebut jelas malaikat. Dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ya, terima kasih. Jadi ini dua malaikat. Memang tidak disebut ayatnya, tetapi saya yakin bahwa dua malaikat yang tampil di kubur ini adalah dua malaikat yang tampil waktu Yesus naik ke surga. Dua malaikat yang sama ini. Saudara-saudaraku, dia berada dalam kubur memberitakan Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Itu yang dia beritakan. Kemudian waktu Yesus naik ke surga, dua malaikat ini tampil bersama juga memberitakan Yesus naik ke surga, tapi Yesus juga akan datang kembali. Jadi ini berita yang ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus bangkit, dia naik ke surga. Ini sudah diberitakan dari Yerusalem. Berita ini dari Yerusalem. Mulai hari kebangkitan itu, dua orang ke Emmaus menceritakan tentang Yesus itu bangkit. Kemudian setelah kepenuhan Roh Kudus, murid-murid dan orang-orang percaya bertercerai-berai. Tetapi sambil tercerai-berai mereka memberitakan Yesus yang bangkit itu. Murid-murid disiksa oleh karena kesaksian mereka tentang Yesus yang bangkit itu, saudara-saudaraku. Dan berita tentang kedatangan kebangkitan Yesus ini telah diberitakan sampai ke ujung bumi. Tapi masih ada berita yang harus diberitakan. Seperti kamu lihat ia naik ke surga, berita yang akan datang ialah begitu juga kamu akan melihat dengan cara yang sama ia akan datang kembali. Itu dalam 1 Tesalonika pasal 4. Dia akan turun dari surga menjemput mempelainya. Berita ini yang masih harus diberitakan. Jadi ada dua malaikat, saudara-saudaraku. Ada dua malaikat tampil waktu Yesus bangkit. Mereka ini tampil waktu Yesus naik ke surga dengan berita yang sekarang harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus memiliki berita tentang kematian, kebangkitan, dan Yesus naik ke surga dalam kemuliaan. Tapi gereja Tuhan juga harus memiliki berita tentang Yesus datang kembali. Kalau kita tidak memiliki berita ini, saudara-saudaraku, maafkan kalau saya gunakan istilah, kita terancam untuk ketinggalan waktu terjadi pengangkatan, dan itu berarti penderitaan yang lebih dahsyat. Sebab itu mari kita memiliki berita ini. Saya punya gambar, saudaraku, saya ingin tunjukkan kepada saudara. Semoga dapat dilihat. Iya. Jadi ada gambar dua malaikat. Dua gambar. Ada dua malaikat. Yang satu dekat kaki, tunjukkan kaki. Iya. Yang satu dekat kepala. Dan berarti di antara dua malaikat ini ada tubuh Kristus yang tergeletak untuk kemudian bangkit, ya. Tadinya tergeletak. Tunjukkan malaikat pertama, malaikat tentang kebangkitan Yesus. Malaikat dengan kuasa kebangkitan, itu tanda pertama di sana, kuasa kebangkitan. Malaikat dengan kuasa kebangkitan. Kemudian malaikat yang kedua, malaikat dengan kuasa pengangkatan. Gereja Tuhan nanti akan diangkat. Yesus diangkat dalam kemuliaan Allah.
kemuliaan itu juga yang nanti akan mengangkat gereja. Saudara perhatikan bahwa di antara dua malaikat ini, ada tubuh Kristus. Alkitab mengatakan tubuh Kristus itu adalah gereja Tuhan. Tubuh Kristus itu adalah gereja Tuhan. Tubuh Kristus itu adalah gereja Tuhan yang hidup sekarang 2000 tahun. Kurang lebih 2000 tahun. Dari kebangkitan Yesus. Tolong malaikat pertama. Dari kebangkitan Yesus sampai nanti Yesus datang kembali, saudara-saudaraku, itu kurang lebih 2000 tahun. Tepatnya tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi pengajaran yang kita miliki mengajarkan demikian. Ada 2000 tahun zaman gereja Tuhan. Saudara lihat, sebelum ada kebangkitan dan kenaikan Yesus, kondisi dari gereja Tuhan jelas dalam Injil Matius pasal 8. Di sana kita lihat kondisi dari gereja Tuhan. Injil Matius pasal 8, kita melihat di sana kondisi dari gereja Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-8. Jadi memang perlu dipersiapkan. Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi gereja Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 18. Kita baca. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Iya. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Iya. Saudara sudah mendengar tempat untuk kepala adalah di atas tubuh. Itu tempat untuk kepala. Jadi di sini jelas Yesus sebelum ia mati, bangkit, naik ke surga, dia tidak ada tempat. Jadi kondisi dari gereja Tuhan, bisa dalam bentuk ini, tidak bisa ditempati oleh Yesus, tidak merupakan bentuk tubuh, saudara-saudaraku. Tidak merupakan satu tubuh, tetapi satu liang serigala. Liang serigala berbicara tentang kekerasan hati manusia. Liang serigala itu bicara tentang hati manusia yang keras, tidak bisa menerima Yesus sebagai kepala. Serigala membuat liangnya bukan di tanah yang lembut, tapi di tanah yang keras, bahkan berbatu-batu. Kerasnya hati manusia. Tuhan tidak bisa menempati hati semacam itu. Hanya yang ada di situ adalah kebuasan, keganasan, kebencian. Itu serigala. Kemudian seperti sarang untuk burung, ya, burung punya sarang. Hati seperti sarang burung ini bicara tentang kenajisan yang semakin bertambah-tambah. Hati yang hanya diisi dengan kenajisan. Dan dua keadaan ini memang saling berkaitan. Hati yang keras itu dekat dengan kenajisan apa saja, baik kenajisan seks dan roh-roh yang najis, roh pendurhakaan. Saudara-saudaraku yang disebut dalam Efesus pasal 2, itu ada dalam hati semacam itu. Itu suatu kenajisan, dan ini tidak bisa disebut tubuh Kristus. Kemudian ayat yang ke-21.
ayat yang ke-21. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Iya, terima kasih. Jadi ada tubuh dalam ayat 21 dan 22 ini bukan lagi liang serigala, bukan lagi sarang burung, tapi Tuhan diperhadapkan dengan satu tubuh. Tuhan diperhadapkan dengan satu tubuh. Tuhan, aku mau mengikut Engkau, tapi izinkan dulu aku kembali kepada satu tubuh. Tubuh yang mati, yang hanya harus dikuburkan. Itulah kondisi dari gereja Tuhan. Selain dari kacau balau dengan segala sistem kekerasan dan kenajisan, gereja Tuhan ini sudah merupakan satu lembaga. Mungkin bentuknya organisasi yang teratur rapi, dengan sistem dan cara-cara kebaktian yang begitu kaku dan sebagainya. Tetapi Tuhan melihat itu bagaikan satu tubuh, tapi tubuh yang mati. Kegiatan sehari-hari hanya mengarah kepada persoalan-persoalan dunia, persoalan-persoalan daging, yang semuanya ditandai dengan kematian. Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau semacam itu. Tuhan ingin tinggal untuk menjadi kepala buat sidang jemaatnya. Tapi sidang jemaat ini hanya harus mempunyai satu form, satu bentuk yang dikerjakan, dibangun oleh Roh Kudus dan firman Allah. Efesus pasal 4, bagaimana Tuhan ingin menghidupkan segala jabatan-jabatan di dalam sidang jemaat. Semua jabatan. Ada 5 jabatan utama yang disebutkan: rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Bagaikan 5 jari yang diulurkan untuk membentuk gereja Tuhan. Itu harus aktif menjelang hari kedatangan Tuhan ini. Tuhan ingin melihat, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan punya 5 jari lengkap untuk memelihara sidang jemaat. Sebab Tuhan akan datang, dia akan menempati jemaat ini. Dia sebagai kepala. Apa yang menjadi kegiatan dalam sidang jemaat ini pun Tuhan ingin lihat. Jangan ibadah, jangan kegiatan sidang jemaat ini, jangan pelayanan sidang jemaat ini selalu mengarah kepada perkara-perkara yang mati. Saudara-saudaraku, doanya hanya untuk berkat cara jasmani. Bukannya Tuhan tidak mau memberkati kita cara jasmani, tetapi kalau tujuan doa kita hanya untuk mendapatkan perkara jasmani, tubuh Kristus mati, tidak hidup. Kalau kita punya kegiatan hanya untuk terbatas pada persoalan organisasi manusia, bukannya Tuhan tidak mau jiwa-jiwa banyak. Tuhan mau, setiap hamba Tuhan mau jiwa banyak dalam gereja Tuhan. Tapi kalau itu tujuan, hanya itu tujuan, lalu mengikuti cara-cara yang bukan cara Alkitab, gereja itu mati, tubuh itu mati. Dan Tuhan katakan itu bukan satu sistem pelayanan. Sebagian murid-murid Tuhan melayani ini, dan Tuhan adakan satu koreksi. Kamu murid Tuhan, jangan itu pelayananmu. Itu pelayanan buat orang-orang mati. Biarkan orang-orang mati menguburkan orang-orangnya yang mati. Tapi kamu murid-murid Tuhan yang belajar dari firman Allah, ikutilah pelayanan menurut sistem kerajaan surga. Itu hidup, saudara-saudara. Jadi pelayanan dan pelayanan, ibadat dan ibadah yang mana?
mau kita ikuti. Ibadah merupakan upacara pemakaman kematian, atau ibadah di mana Yesus dipermuliakan. Yesus mendapat tempat untuk duduk di dalam sidang jemaatnya. Dia sebagai kepala. Saya gembala dalam sidang jemaat ini. Dan saya menyadari, juga saya yakin bahwa saya menjadi gembala di sini oleh karena Tuhan yang menempatkan saya, dan saya tahu itu. Dan saya jaga jangan sampai saya ini merampas tempat dari Yesus dalam sidang jemaat sebagai kepala. Saya harus tahu menempatkan diri sebagai seorang hamba Tuhan yang juga adalah bagian dari tubuh Kristus yang nanti akan menempatkan diri dalam sidang jemaat ini sebagai kepala. Tetapi saya harus tergembala oleh firman Allah yang kita terima bersama-sama ini. Jadi kalau saya menyampaikan firman Allah bukan hanya untuk saudara sebagai anggota sidang jemaat, menggembalakan saudara-saudara, tapi saya juga harus tergembala dengan firman yang disampaikan oleh Gembala Agung Tuhan Yesus dalam sidang jemaat ini. Saya hanya menyuarakan firman ini dari Tuhan. Saya harus tunduk pada firman. Kalau saya mau menjadi anggota tubuh Kristus, saya harus digembalakan oleh firman. Seringkali saudara-saudaraku, seorang gembala merasa dia sudah gembala, tetapi sesungguhnya dia tidak tergembala. Seorang anggota gereja Tuhan harus tergembala. Seorang pengerja harus tergembala. Seorang imam musik atau sangkor atau apa saja dalam sidang jemaat ini harus tergembala. Seorang tua-tua harus tergembala. Seorang gembala harus tergembala. Dan kalau tidak ada gembala yang menyuarakan firman yang dibukakan dari surga, saudara-saudaraku, ditakutkan kita menjadi tubuh, tapi tubuh yang mati. Kalau kita ngatur sidang jemaat ini bagaikan sistem organisasi, saudara-saudaraku, di mana ada seorang manajer mengatur, kelihatannya baik, tapi kalau diteliti dengan firman Allah, sejauh mana hidupnya sidang jemaat ini? Satu tubuh, tapi apakah itu tubuh yang hidup karena memang tergembala, atau tubuh yang diorganisir oleh seorang manusia yang menancapkan kekuatan dan kemampuannya? Sebab itu kita di sini semua harus tergembala, ya, supaya tidak ada seorang pun yang harus menancapkan kekuasaannya oleh karena jabatannya, oleh karena pengaruhnya dan sebagainya. Tapi supaya semua kita bergantung kepada Kristus sebagai kepala. Itu harusnya menjadi kondisi dari jemaat Tuhan. Itu sebabnya untuk jemaat Tuhan ini, Tuhan taruh dua kekuatan. Kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tolong ditayangkan. Ya. Jadi gereja Tuhan ini harus diapit oleh kuasa kebangkitan, ya. Membuat gereja Tuhan itu hidup untuk bisa mengalami suatu sistem penggembalaan. Dan yang kedua, kuasa pengangkatan yang nanti bisa membawa gereja Tuhan ini tidak lagi di bumi ini, tapi kalau Yesus datang kembali, gereja Tuhan ini bisa terangkat. Salah satu bagian tubuh Kristus yang terangkat adalah gambar sana, mempelai perempuan Kristus itu mengalami penyingkiran lebih dahulu ke padang belantara, menunggu bagian tubuh Kristus yang lain yang akan mengalami kebangkitan, dibangkitkan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4
mulai ayat 13. Orang mati akan dibangkitkan lebih dahulu, kemudian mengalami keangkatan, dan kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Ada pertemuan di udara. Ini tubuh Kristus. Jadi dua kekuatan ini, dua pengaruh kuasa ini yang harus mengapit. Saya gunakan istilah ini, mungkin ada istilah yang lebih tepat, yang harus ada dalam sidang jemaat, supaya sidang jemaat mengarah kepada kehidupan yang sempurna untuk menyambut Yesus datang sebagai mempelai laki-laki. Coba kita membaca sekarang yang bagian yang berikutnya, ayat 23. Ayat 23. Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Tetapi Yesus tidur. Terus? Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Terus? Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Iya. Danau ini juga kami lihat, danau tempat Yesus. Tapi waktu itu memang tidak ada gelombang. Tidak ada gelombang yang berarti sangat kecil sekali, tapi memang pernah terjadi gelombang yang hebat. Di sini kita lihat tubuh Kristus. Disebut Yesus tidur. Jadi kita lihat ada suatu perkembangan dari gereja Tuhan. Mulai dari tidak punya bentuk, hanya seperti sarang, seperti apa itu? Liang serigala. Kemudian sudah ada bentuk tubuh tapi mati. Di sini tidak mati, tapi tidur. Tapi tidur. Mati itu kalau saya jelaskan secara gampang, mungkin anggota gereja Tuhan tapi tidak punya iman, itu mati. Atau punya iman tapi tanpa perbuatan, itu mati, ya. Gereja Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, semua percaya kepada Tuhan, tapi tanpa perbuatan. Kalau diajak aktif dalam gereja, aktif dalam pelayanan, seringkali disertai dengan omelan. Ini mati. Ada iman tapi mati. Kerja ngomel. Ini mati. Apalagi sampai tukaran. Benar istilahnya tukaran? Ini bukan bahasa Indonesia, ini tukaran ini. Gak tahu bahasa apa itu. Bahasa Surabaya? Tukaran. Kerja tapi tukaran, berbantah-bantah, bersungut-sungut. Ini tubuh yang mati. Punya iman tetapi tidak bekerja secara iman. Imannya tidak aktif, yang aktif emosinya. Kalau sudah berbantah-bantah, sudah tukaran, itu yang kerja itu bukan iman, emosi. Dan itu tubuh tapi mati. Di sini tubuh yang tidur. Tubuh tapi tidur. Ini gawat juga. Tubuh tapi tidur. Ada kegiatan berlayar di saat percobaan tidur. Tandanya apa? Di sini Tuhan sendiri mengatakan, mengapa kamu takut? Punya Yesus tapi Yesus yang tidur. Kita percaya Yesus, tetapi kita tidak percaya Dia mampu menolong kita. Itu tidur namanya. Kita percaya Yesus, tetapi waktu kita sakit, kita ragu apa Yesus bisa menyembuhkan kita.
Itu Yesus tidur. Kita percaya Yesus, tidak mau pisah dari Yesus. Ada, kita rajin ke gereja. Tapi kalau ada percobaan, ada gelombang, iya, apa Yesus itu ada? Ibadah kita, doa kita tidak sempat membangunkan Yesus yang tidur ini. Untung murid-murid di sini dalam gelombang, dalam percobaan, mereka mampu membangunkan Yesus. Membangunkan Yesus itu artinya mengaktifkan iman untuk kita bisa mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sekarang gelombang, sekarang guncangan, sekarang kita mau tenggelam. Di mana kehidupan kita? Perahu tidak bisa kita harapkan. Perahu pun akan pecah, bahkan bisa tenggelam. Yesus, ini harusnya kita miliki. Bukan Yesus yang tidur, tapi Yesus yang bangkit, yang siap menerima segala keluhan kita. Tuhan, tolong binasa kami. Tolonglah kita binasa. Ini suatu kehidupan. Jadi coba ibadah kita sejauh mana sekarang ini? Ibadah kita ini. Apa dalam ibadah kita ini? Apa ibadah kita ini Tuhan merasakan bahwa kita mempercayakan diri kita kepada Dia atau tidak? Ini perlu diperiksa secara pribadi. Kita sudah percaya kepada Dia, tetapi apakah kita betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Waktu suasana berkat, Tuhan lihat, waktu dalam suasana berkat, banyak kali dalam suasana berkat, iman kita suam. Kita seperti tidak membutuhkan Yesus lagi. Kita sudah membutuhkan, kita sudah menerima berkat, kita lupa Yesus yang memberkati kita. Ini Yesus tidur. Ibadah kita semacam itu, Tuhan tidak merasakan bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang Tuhan sempat percayakan kepada kita untuk dinikmati, untuk kita terima dari Dia. Setelah kita terima berkat, kita lupa Tuhan. Bahkan bukannya mustahil, lain kali kita berkata-kata yang sangat tidak sopan, tidak hormat kepada Tuhan. Kita membanggakan diri, kita merasa kuat dengan kemampuan yang ada. Nomor satu. Nomor dua, di waktu percobaan, di waktu tidak ada berkat, bagaimana kita mempercayakan diri kepada Tuhan? Di waktu tidak ada berkat, di waktu maut itu sangat jelas. Apa yang dilihat oleh murid-murid, saudara-saudaraku, apa yang dilihat oleh murid-murid, maut itu sudah sangat jelas. Bangun, kita binasa, itu artinya kita sudah berada di dalam tangan maut. Maut itu sudah jelas mau merenggut kehidupan kita. Ekonomi kita, apa yang harus kita makan. Makan pagi ini dan siang nanti, tidak tahu makan apa lagi. Apalagi untuk sore hari, apalagi untuk besok. Maut itu seperti sudah menguasai kita. Di saat itu, apakah kita masih bisa mempercayakan diri kepada Yesus yang ada dalam kehidupan kita? Apakah kita biarkan Dia tidur dalam doa kita? Apakah doa itu sempat membangkitkan kasih Tuhan untuk kita atau tidak? Saudara-saudaraku, kalau Yesus saja tidur, saudara-saudaraku, sudah begitu mengerikan untuk murid-murid. Apalagi kalau murid-murid itu sendiri tidur. Sementara gelombang percobaan, tidur, malah lari tinggalkan Tuhan, itu tidur. Malah menyangkal Tuhan, itu tidur. Betapa celakanya hidup itu.
Jadi mari saudara-saudaraku, di hari-hari ini, hari-hari masa persiapan ini, Yesus dia mempersiapkan diri. Di surga ia sudah naik, duduk di sebelah kanan Allah. Dia sudah naik, duduk di sebelah kanan Allah. Dia pekerjaannya mempersiapkan tempat bagi kita. Tetapi di bumi ini tubuhnya ini bagaimana? Kondisi tubuh di bumi ini, apa ada dalam sistem persiapan? Apa tubuh ini mau disiapkan oleh Tuhan? Mau dibentuk oleh Tuhan atau tidak? Nomor satu, tubuh ini mau dibentuk oleh Tuhan. Tubuh ini mau digembalakan atau tidak? Di surga Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tapi di bumi persiapan ini berjalan bersama. Di surga Yesus menyediakan tempat. Perhatikan, kalau tempat sudah selesai, ia akan datang. Dia akan menjemput mempelainya yang sudah siap sedia. Mempelai yang sudah siap sedia. Itu Wahyu 19 ayat 7. Dia akan menjemput mempelai yang sudah siap sedia. Mempelai atau gereja Tuhan yang tidak siap sedia, itu akan ketinggalan. Jadi ini berjalan bersama, saudara-saudaraku. Kegiatan surga dengan kegiatan kita di bumi ini harus berjalan bersama. Saudara-saudaraku, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus. Yesus sudah bangkit dari surga, dari kematian. Mengalahkan maut, itu musuh yang terakhir. Yesus naik ke surga, mengalahkan segala ikatan-ikatan yang ada. Dia naik ke surga, dia mengalahkan ikatan-ikatan. Tidak ada satu ikatan lagi. Kalau ada ikatan, tidak mungkin terangkat nanti. Kita sekarang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, segala dosa dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi periksa, jangan masih ada satu tali, sehalus sutra sekalipun, kalau masih mengikat kita, itu yang membuat nanti tidak bisa terangkat ke surga. Yesus bangkit, menghapuskan segala dosa kita, mati karena kesalahan kita, supaya kita bangkit hidup benar. Jangan ada ikatan. Saat Yesus datang kembali, kita tidak boleh terikat lagi. Waktu ia terangkat ke surga, ikatan yang paling kuat di dunia ini adalah daya tariknya dunia ini. Daya tariknya dunia ini dikalahkan oleh kuasa kenaikan Yesus. Bumi tidak bisa menahan Yesus. Sebab ada kuasa keangkatan ini. Kuasa pengangkatan yang membawa dia. Kuasa Allah membawa dia ke tahta Allah. Demikian juga yang nanti akan dialami oleh gereja Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, di hari-hari ini, waktu 2000 tahun, waktu 2000 tahun semakin singkat. Kita sudah berada pada tahun 1999. Itu hitungan kasar, hitungan Allah lain dari hitungan kita. Saudara-saudaraku, sudah sangat singkat sekali. Kalau Yesus datang, apa gereja Tuhan sudah siap untuk dikembalikan, untuk ditempatkan di tempat di mana Yesus berada? Di mana aku berada, di situ kamu pun akan berada. Tempat disediakan oleh Tuhan. Tetapi sekarang masalahnya, apakah gereja Tuhan ini sudah dalam persiapan atau tidak? Ini harus dipertanyakan oleh masing-masing diri. Masing-masing diri. Saya beritakan ini supaya dari dalam hati kita ada satu timbul kerinduan. Bertanya, apa kita sudah dipersiapkan? Supaya di dalam hati kita ada satu kerinduan, ingin disiapkan oleh Tuhan. Salah satu kesiapan yang Tuhan sudah tunjukkan adalah bahwa binatang-binatang tambun sudah tersembelih, hidangan sudah disediakan. Itu sudah siap. Itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 22,
Ini dikemukakan oleh Tuhan. Salah satu persiapan pesta nikah. Tuhan menunjukkan betapa mahalnya pesta itu. Binatang-binatang tambun sudah tersembelih, hidangan sudah disiapkan. Undanglah orang-orang itu datang. Apakah orang-orang ini sudah siap atau tidak? Dalam Injil Matius pasal 22 ternyata ada orang datang tapi tidak siap. Tangan dan kakinya diikat untuk kemudian dibuang. Coba itu perhatikan pagi hari ini, saudara-saudaraku. Hari kenaikan Yesus ini mempersiapkan kita. Dia tidak hanya mempersiapkan diri, mempersiapkan tempat buat kita di sana, tapi gereja Tuhan sekarang oleh kuasa kebangkitan, di dalam roh dengan kuasa kebangkitan, di dalam roh dengan kuasa kemuliaan yang nanti akan mengangkat kita, saudara-saudaraku, itu mempersiapkan kita. Dan salah satu persiapan yang disiapkan oleh Tuhan untuk menolong kita mempersiapkan diri di bumi ini, binatang tambun tersembelih. Itulah tubuh dan darah Kristus. Perjamuan suci ini, perjamuan suci ini biaya dari pesta perjamuan malam, pesta kawin anak domba. Ini biayanya. Ini biayanya. Kalau kita mau mengambil biaya ini, melibatkan hidup kita dalam kegiatan pesta ini, kita pasti akan menggunakan perjamuan suci dengan sungguh-sungguh. Sebab ini biaya pesta, biaya perjamuan malam. Ini biaya yang Tuhan siapkan. Dan dengan biaya ini Tuhan mengedarkan undangan supaya kita semua datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita dibentuk oleh Tuhan menjadi satu pribadi mempelai. Tidak mati, tidak tidur, tetapi dalam suatu kegiatan yang benar-benar hidup. Puji Tuhan. Inilah berita yang sempat disampaikan untuk sidang jemaat di hari peringatan kenaikan Yesus ke surga. Saudara-saudaraku, masih ada lanjutan-lanjutannya, tapi semoga akan saya jelaskan pada kesempatan-kesempatan berikut. Pelayan-pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan, kita berdiri bersama-sama. Kita melakukan bersama-sama dari Psalm nomor 159. Psalm 159. Waktuku datang. Waktuku datang merana.
menyangkal Tuhan. Seribu menyangkal Tuhan, waktu dicobai, firman Tuhanku abaikan, berpikir manusiawi, di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Olehnya Yesus meninggal untuk selamatkanku. 3. Kita angkat tangan. 2. Oh Tuhan, aku hamba yang rasa diri bisa, tapi waktu gagal semua, Engkau bersangka. Ulangi dari atas sekali lagi. Oh Tuhan, ampuni hamba. Sambil melakukan nyanyian ini, ucapkan kata-kata ini sebagai suatu permohonan yang sungguh-sungguh. Yang merasa diri bisa, tapi waktu gagal semua, Engkau bersangka juga. Kur. Jika saudara melihat satu dosa yang tersalib bersama Yesus, akui dosa itu. Dan kalau pengakuan itu benar, segera kita merasakan kuasa kelepasan Tuhan yang membuat kerohanian kita bisa terangkat. Haleluya. Untuk syukur di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Olehnya Yesus menitah sana untuk selamatkanku
saudara bisa menyembah Allah. Haleluya, 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Turunkan tangan. Setiap kali berita salib disampaikan, Engkau mati tetapi Engkau bangkit. Bahkan pagi hari ini diberitakan Engkau naik ke surga. Diberitakan pula Engkau akan datang kembali